Wali Kota Semarang menyebut genangan saat hujan deras yang mengguyur Kota Semarang dikarenakan sumbatan sampah dan sedimentasi saluran. Beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Kaligawe Raya, Muktiharjo Raya, dan di wilayah Genuk tergenang. Sejumlah ruas jalan di Kota Semarang kembali tergenang akibat hujan deras, seperti di Jalan Gajah Mada, Jalan Depok, Pemuda, kawasan Simpang 5, Jalan Pahlawan, daerah Simongan, dan lainnya. Namun langsung surut setelah beberapa saat. Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu mengatakan pemerintah Kota Semarang bergerak cepat menangani genangan di sejumlah wilayah agar cepat surut. Baita juga mengecek penyebab banjir lantaran adanya pembangunan PJM atau penyambung jalan masuk, termasuk proyek pembangunan jalan ataupun saluran yang belum rampung. Baita menjelaskan BBWS berencana untuk menormalisasi Kali Tenggang dan Seringin. Dia menyebut jika DPU sudah wanti-wanti untuk melaksanakan proyek tidak pada musim penghujan. Hal itu agar meminimalisir terjadinya banjir. Jadi memang sudah kami cek ya, jadi sebenarnya yang banyak terjadi masalah adalah dibangunnya PJM. Jadi istilahnya adalah yang untuk masalah jalan masuk. Jadi banyak, ini contoh yang kayak di Rimbu. Ini kan ada 2 tempat, ada 2 bangunan yang tertutup PJM, tapi hari ini sudah dilakukan pembongkaran. Itu ada 1 wihara, satunya itu ada rumah penduduk, sehingga hari ini sudah mulai dibongkar, jadi bisa airnya ini masuk. Kemudian yang kedua, belum selesainya pembangunan. Contoh kayak di Hamka, Prof Hamka ini kan juga sedang dibuat saluran, itu memang belum selesai. Saya memang sudah selalu mengingatkan kepada DPU bahwa ya kalau namanya perbaikan saluran, meninggikan jalan itu jangan di deket-deket hari-hari gini gitu ya. Tapi ya namanya karena memang mungkin proses dari lelang dan sebagainya ini kan jadi mundur. Kemudian termasuk juga masalah sampah yang di jalan di Mubaan itu di grill-grillnya tuh banyak sampah sehingga harus dibersihkan. Inlet juga seperti itu, sehingga saya meminta, ini saya sudah bilang pada teman-teman untuk melakukan pembersihan. Kemudian juga penambahan inlet. Jadi yang di jembatan di bawah itu, yang Rimbu itu selain dibongkar PJM-nya juga ditambah inlet. Kemudian yang di Muktiharjo Lor itu juga ada karena 100 meter karena memang itu belum selesai pengecoran. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah di Dong Biru, itu juga sama, hanya 200 meter karena salurannya juga hanya cuma 1. Jadi sebenarnya, dan mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa ini kan juga cepat surut gitu, ya ini karena diakibatkan hal-hal seperti itu. Tapi insya Allah semuanya juga bisa berproses. Memang kami tinggal ditenggang ya. Adanya sampah-sampah, makanya ini saya juga minta sama DLH untuk beli kayak mesin yang penghisap daun itu loh. Jadi sekali dibersihkan itu bisa narik banyak dari sampah-sampah. Sebenarnya ini sampah-sampah kok, karena buktinya begitu dibersihkan ya hilang gitu. Ya memang agak susah juga gitu, masuk setiap orang 1 inlet 1 orang itu juga agak mungkin gitu, tapi ya alhamdulillah kan segera bisa berkurang airnya. Tapi ini menjadi satu koreksi bahwa ya ini tadi, pertama kami mohon juga masyarakat juga tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua juga sedimentasi. Nah ini yang kayak kemarin contoh di Depok segala itu kan sedimen juga banyak. Saya minta lurah juga untuk bisa mengajak untuk masyarakatnya untuk pertama tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua juga rajin untuk ngecek masalah sedimentasi. Banjir di Semarang juga diakibatkan oleh sampah yang menumpuk di beberapa saluran. Baita juga meminta DLH untuk membeli mesin penghisap daun untuk pembersihan sampah. Pasalnya banjir yang terjadi kemarin ini menjadi satu koreksi. Dia menghimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Adanya sedimentasi juga menyebabkan banjir, salah satunya di Jalan Depok.